Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam bagian kelas semester 3 bagian A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sholat fardu, teori tentang sholat fardu. Sholat fardu, sholat ialah sholat menurut bahasa. Dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan bahwasanya sholat menurut bahasa adalah doa. Jadi setiap doa itu dinamakan sholat, mau doa apapun itu dinamakan sholat. Sedangkan sholat menurut istilah dalam kitab Fathul Mu'in tersebut mengatakan bahwasanya sholat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat ataupun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat menurut bahasa adalah suatu gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dinamakan sholat, suatu pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan fardu yakni suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik muslim perempuan ataupun muslim laki-laki. Bila tidak dilakukan maka akan berdosa. Sedangkan untuk syarat sahnya sholat itu syarat sholat itu ada 5. Dalam kitab Fathul Mu'in ada 5. Yang pertama, suci dari hadas ataupun junub, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi kita suci, maksudnya kita mempunyai wudu dan terhindar dari hadas besar, yakni telah mandi bila mana kita mempunyai hadas besar. Syarat yang kedua yakni sucinya badan dan pakaian tempat dari najis. Dari tempat pakaian dan badan itu harus suci dari najis. Tidak boleh ketika sholat kita mempunyai najis, baik itu di pakaian maupun melingkup sesuatu yang dipakai kita. Itu. Untuk yang ketiga, syarat yang ketiga satrul aurat ala satrul rajulin ma baina surati wa rukbati. Yang ketiga itu menutupi aurat. Nah, auratnya laki-laki itu baina surati wa rukbati, dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan itu semua kecuali ghairul wajhi wa kafaini ila ku'aini, kecuali wajah dan telapak tangan 2 sampai pergelangan. Ini auratnya perempuan. Untuk syarat yang ketiga yakni ma'rifatu dukhuli waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita sebagai orang yang mau sholat itu harus tahu waktu kapan kita ingin melakukan sholat. Sedangkan yang kelima, syarat yang terakhir istiqbalul kiblati illa siddatil khaufi wa naqli safarin mubahin. Yang kelima yakni menghadap kiblat kecuali dalam keadaan sholat siddatil khauf, sangat-sangatnya takut, seperti saat berperang ataupun yang lainnya, ataupun sholat sunnah saat berpergian, itu boleh tidak menghadap kiblat. Baiklah, untuk rukun-rukunnya sholat itu ada 14. Dalam kitab Fathul Mu'in ada 14. Sedangkan dalam kitab Fathul Qarib karangan Syekh Ibnu Qasim itu mengatakan bahwasanya ada 18.
memasukkan niat khuruj anis sholat. Tapi pendapat itu menurut qaul shahih itu tidak dimasukkan dalam arkanus sholat, dalam rukun-rukun sholat. Sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 14, atau dalam kitab Fathul Wahhab sama karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Biasanya agak berbeda. Nanti coba dilihat sendiri dalam kitab Fathul Wahhabnya ada berapa. Nah, syarat arkanus sholat itu terbagi-bagi. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun maknawi. Ada 14, jadi 14 itu terbagi menjadi 4. Ada rukun qalbi, yakni syaratnya harus mengucapkan dalam hati seperti niat. Dan ada rukun fi'li, syaratnya harus ya'tamidu fi'luhu, melakukan pekerjaan tersebut seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, julus baina sajdata ini, duduk di antara dua sujud, wa tumaknina fil kulli ghairil qiyam, untuk maknina dalam semua tersebut kecuali dalam hal berdiri, wal qu'ud li tasyahudil akhir, yang terakhir, yang rukun fi'li yang terakhir yakni duduk tahiyat akhir. Sedangkan rukun qauli itu takbiratul ihram. Syaratnya itu harus mendengar orang yang mengucapkannya, orang yang wasyarduhu ayasma nafsuhu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, salat Nabi, dan salam yang pertama. Sedangkan rukun yang maknawi itu ada tartib. Jadi kesimpulannya rukun salat ada 14. Yang pertama niat, takbir, berdiri ataupun qiyam, baca Fatihah, ruku, maknina, terus itu maknina jadikan satu. Maknina, i'tidal, sujud, julus baina sajdata ini, duduk di antara dua sujud. Setelah itu membaca tahiyat akhir, salawat Nabi, salam pertama, dan tartib. Jadi ada 14 rukun salat di sini, ada 14. Memasukkan tartib yang terakhir, dan itu makninanya dijadikan satu. Sedangkan dalam Fathul Qorib itu sendiri-sendiri, makanya rukun salatnya ada 18. Untuk prakteknya sudah lumrah seperti yang biasa, takbir kita Allahu Akbar, baca Fatihah biasa, itu sudah lumrah kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kebisingan dalam video ini, mohon dimaklumi karena tempatnya di orang banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqhil qawmitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini adalah tugas UTS dari praktek ibadah semester 3 yang dosen pengampunya yakni Bapak Maftuh Jamain.